Shalom God Lovers, pagi hari ini saya percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan ada bagi kita semua. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Shalom pemirsa WFH dimanapun berada. Di dalam lanjutan dari rangkaian sharing kita kemarin dalam Roma 5 ya, lanjutan dari Roma 5 ayat 2 yaitu ayat 3 dan 5 ya. Saya mau berbagi demikianlah firman Tuhan ya. Dan bukan hanya itu saja ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Dalam rangkaian itu kita boleh bermegah karena hal-hal tersebut ya. Tapi juga ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa kita boleh bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita sudah menerima kemuliaan Allah ya, maka kesengsaraan duniawi itu tidak ada artinya bagi kita. Bahkan kita dikatakan bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Karena pengharapannya adalah kemuliaan Allah yang ada di dalam hidup kita. Ini begitu dahsyat sekali. Jadi sehingga walaupun di luar sana ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak problem-problem, ada begitu banyak ya ujian-ujian, cobaan dalam hidup kita, bahkan ada kesengsaraan, itu akan menimbulkan ketekunan bagi kita untuk terus bertekun kepada Tuhan ya. Dan itu menimbulkan tahan uji bagi kita. Bapak Ibu, saya mengibaratkan hidup itu seperti perahu di dalam lautan ya. Perahu tidak akan tenggelam walaupun ada gelombang besar yang ada di sekelilingnya. Perahu baru tenggelam ketika gelombang itu masuk ke dalam perahu dan memenuhi seluruh perahu sehingga kemudian menenggelamkannya. Jangan biarkan masalah-masalah itu masuk dalam hidup kita. Di luar sana begitu banyak masalah, ya, begitu banyak kesulitan-kesulitan ya, yang akan mungkin menenggelamkan kita. Tapi Tuhan mengingatkan lagi bahwa kesengsaraan, ketekunan, dan pengharapan ya, itu jadi benteng buat kita. Sehingga kita tidak boleh membiarkan masalah-masalah itu masuk ke dalam hidup kita. Di luar sana begitu banyak masalah. Ya, jadi ada yang harus kita pahamin bahwa kesengsaraan itu kita boleh bermegah.
Apalagi kesengsaraan di dalam Kristus, yaitu jelas sekali. Sehingga kita boleh bermegah, karena itu menimbulkan ketekunan dan menimbulkan pengharapan bagi kita semua. Kita menjadi tahan uji ketika kita ada di dalam Kristus ya. Ketika kita sudah dibenarkan di dalam Kristus ya. Ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga masalah-masalah di luar sana tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hidup kita. Hasil dari pembenaran itu ya adalah bagaimana kita menerima kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dan kita yang sudah menerima kemuliaan Allah itu akan selalu tekun dan selalu setia dalam pengharapan kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu semua ya, ini adalah bagaimana kita memahami rangkaian-rangkaian dari mulai pertama kita dibenarkan oleh karena iman, dan pembenaran itu menghasilkan gambaran kemuliaan Allah di dalam hidup kita, sehingga ketika ada masalah-masalah, tekanan-tekanan di luar yang kemudian membawa kita kepada kesengsaraan dan kesulitan hidup kita boleh bertahan dan bertekun dengan pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan yang setia kepada kita. Bapak Ibu semua, biar langit runtuh ya, biar bumi bergoncang ya, tapi pengharapan kita, hasil dari pembenaran kita, itu kemuliaan Allah ya, itu akan selalu senantiasa ada bersama-sama kita. Kita tidak akan jatuh, tidak akan menyingkir sejengkal pun ya dari pengharapan kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus yang adalah gambaran kemuliaan Allah. Saya percaya bahwa ada begitu banyak hal yang ini bisa menguatkan kita. Saya percaya Bapak Ibu semua ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mendengar Tuhan, kami sudah mendengar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kesengsaraan, hal-hal kesulitan yang terjadi pada hari ini dalam hidup kami Tuhan, dan itu akan membawa kami pada ketekunan Tuhan. Dan ketekunan itu membuat kami tahan uji Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh pengharapan sebagai bagian dari hasil pembenaran iman kami di dalam Engkau Tuhan, yaitu adalah wajah kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Saya percaya renungan ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Silahkan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat terdekat. Tuhan Yesus memberkati.